فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 55. Qala al-imaman Abu Zur'ah wa Abu Hatim Ar-Razian bi jami'i jihatih, yaitu Quran adalah kalamullah bukan makhluk dari segala arahnya, yaitu diperlakukan sesuatu sebagaimanapun juga Quran tetap kalamullah ghairu makhluk. Kita baca catatan kakinya, qala al-mu'alliq wafaqahullah, fal Quran kalamullahi ghairu makhluk kaifama tusarraf. Tusarraf atau yutasarraf, berarti apa? Ada ya yang tersembunyi, karena jelas Quran mudzakkar kan ya. Baik. Kaifama tasarraf berarti yutasarraf. Maka Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, bagaimanapun juga dia diperlakukan. Hadza raddun 'alal jahmiyati wa adrabihim. Ini adalah bantahan terhadap Jahmiyah dan orang-orang yang seperti mereka, alladzina qalu bi khalqil Quran, yang mengatakan Quran itu makhluk atau diperinci dengan perincian yang salah. Nanti insya Allah akan Anda sebutkan kok, isyaratkan. Qala al-Imam Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi rahimahullah, yang sezaman dengan Imam Syafi'i, yang membantah Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi sudah dikafirkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ibnu Uyainah dan lain-lain. Kalamullahi ilmun min ilmihi wa sifatun min sifatih. Kalamullah itu salah satu dari ilmunya Allah dan salah satu dari sifatnya Allah. Wa anna Allah bi jami'i sifatihi ilahun wahidun ghairu makhluk. Dan bahwasanya Allah dengan seluruh sifat-sifatnya dia adalah sesembahan yang satu saja, satu sesembahan saja, bukan makhluk. Baik, ini bantahan kepada orang yang membuat syubhat. Siapa Tuhanmu? Tuhan saya Allah. Ada tidak yang lain jadi Tuhan? Tidak. Oh, yang lain bukan Tuhan. Baik. Sekarang zat dengan sifat sama tidak? Oh, tidak sama. Zat Allah ya Allah itu. Berarti kalau zat Allah adalah Tuhan, berarti sifat Allah Tuhan bukan. Orang yang jahil mengatakan, oh iya ya, berarti bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu kekal, Tuhan itu pencipta, berarti yang bukan Tuhan adalah makhluk. Berarti sifat Allah adalah makhluk. Ini jahilnya dia. Tapi telah dijelaskan oleh oleh para salaf sebelum Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Para salaf sudah mengatakan Allah dengan seluruh sifatnya adalah pencipta dan dia kekal dan bukan makhluk. Jadi jangan dibayangkan zat Allah itu terpisah dari sifat. Itu tak mungkin yang seperti itu. Karena yang namanya sifat adalah maknan qaimun bidzat. Yang namanya sifat adalah makna yang tegak pada zat, tak mungkin terpisah. Maka tak ada istilah seorang dokter pergi ke Unimed misalkan, tahu-tahu dia bilang, alamak saya lupa pola ilmu saya tertinggal di rumah. Tak mungkin itu. Gimana ilmu tertinggal di rumah? Kalau buku mungkin, tapi ilmu itu selalu menyertai si pemiliknya. Selama dia masih layak mengajar. Kalau sudah nyanyok salah sendiri, sudah saatnya pensiun tentunya. Dan Allah Ta'ala ilmunya selalu bersama dia. Tak ada istilah nyanyok, na'udzubillah dan seterusnya. Makanya Allah dengan seluruh sifatnya adalah sesembahan yang satu, pencipta dan bukan makhluk. La syakka fihi fafham. Maka dan tidak ada keraguan dalam masalah ini, maka pahamilah dia. Selesai dari Naqdud Darimi, karena memang Imam Ad-Darimi sedang membantah Bishr al-Marisi kitab ini. Qala al-Imam Ibnu Syahin rahimahullah, wa ashhadu annal Qur'an alladzi anzalahu ala nabiyhi kalamuhu ghairu makhluq. Dan saya bersaksi bahwasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada nabinya adalah kalamullah, bukan makhluk. Ala kulli wajhin wa kulli hal, dalam bentuk apapun dan dalam situasi apapun. Walaupun ketika dia diturunkan sebagai wahyu, dia kalamullah bukan makhluk. Walaupun ketika dia dibaca sebagai Quran, dia kalamullah bukan makhluk. Walaupun dia sedang ditulis sebagai mushaf, dia adalah kalamullah bukan makhluk. Walaupun dia sedang dihafal sebagai hafalan di hati manusia, dia kalamullah bukan makhluk.
mushafnya makhluk, yaitu apa? Lembaran-lembaran dan dakwat, demikian pula covernya makhluk. Tetapi yang tertulis dia adalah kalamullah, bukan makhluk. Inilah makna ucapan para salaf, kaifama tasarruf dan ala kulli wajh, ala kulli hal. Inilah maknanya, yaitu dalam situasi apapun Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Baik. La yudakhiluni fi dzalika syakkun wala raib. Di dalam masalah itu saya tidak dimasuki keraguan ataupun kebimbangan. Selesai dari Syarah Madhahibi Ahli Sunnah karya Imam Ibnu Syahin. Wa qala al-Imam Abdul Qasim Al-Lalikai Syafi'i rahimahullah, wa qad samma ulama'ul qurunil fadilati wa man yalihim, para ulama generasi-generasi yang utama. Orang artinya generasi, dan yang datang setelah mereka, alladzina nukila anhum, nukila atau nakala ya, nukila akhirnya kan ya, nukila anhum fi kitabihi annal Quran. Tayyib, anna dan yang setelahnya itu fi ta'wilil masdar sebagai apa akhirnya? Naibul fa'il dari nukila. Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk, yang mana telah dinukilkan ini di dalam kitabullah dari para ulama tadi. Maksudnya bagaimana? Yaitu Al-Quran yang sampai kepada kita itu datangnya adalah melalui penukilan para ulama tadi. Dengan apa? Dengan sanad-sanadnya. Baik. Makanya kalau kita dustakan ucapan para ulama tadi sementara mereka telah ijma dalam masalah seperti ini, hakikatnya kita telah mendustakan sanad kepada Quran. Nah, kalau sanadnya rusak, bagaimana kita akan meyakini Quran itu betul? Nah, ini adalah bantahan Imam Al-Lalikai terhadap orang-orang Jahmiyah yang mengatakan para rawi itu keliru kok. Nah, kalau para rawi itu kalian katakan keliru, maka bukan mustahil mereka juga keliru dalam periwayatan terhadap Al-Quran. Kalau mereka kalian akui kejujurannya terhadap Al-Quran, periwayatan Quran, kalian hukum asalnya juga wajib mengakui berita mereka dalam perkara yang lain, karena mereka sikoh selama tidak ditentang oleh yang lain. Nah, sekarang tak ada penentangan, sanadnya sahih dan betul-betul semuanya ijma. Maka dengan alasan apa kalian mengatakan riwayat ulama tadi dalam Quran betul, tapi riwayat untuk hadis atau untuk fikih atau akidah tak betul? Sementara mereka ijma dalam masalah-masalah seperti ini. Fahaula'i khamsumi'atin wa khamsuna nafsa. Mereka berjumlah 550 orang. Ini bukan ulama zaman sekarang, ini ulama dulu yang kualitinya adalah semacam Syu'bah, semacam Hamad bin Zaid, Ahmad, Syafi'i, Malik, Sufyan As-Tsauri dan sebagainya. Gabungan antara fikih dan hafalan yang hebat itu. Baik. Minat tabi'ina wa atba'it tabi'in, dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in. Wal a'immatil mardiyyin, dan para imam yang diridhoi. Siwa sahabat, selain para sahabat. Kalau sahabat levelnya lebih tinggi lagi. Ala ikhtilafil aqsar, walaupun beraneka ragam zamannya. Wa mudhiyis sinini wal a'wam, dan berlalunya tahun dan sama ya, a'wam jamak dari am, yaitu tahun juga. Berlalunya masa, semuanya ternyata ijma tentang masalah ini, sepakat, tak ada kalam yang lain. Wa fihim nahwun min mi'ati imam, di tengah-tengah mereka ada sekitar 100 imam. Sekarang mampu nggak kita menyebutkan ulama yang masih hidup menjadi imam sampai 100? Pening kita, susah. Dulu sampai 100, sampai 550 dengan kualiti yang ma'ruf, kualiti zaman salaf, tak seperti kualiti yang sekarang yang serba diperingan. Baik. Segalanya sudah diperingan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Badran Al-Hambali, juga dijelaskan oleh As-Sun'ani dan lain-lain. Masalah ijtihad pun sudah diperingan. Kalau dulu Imam Ahmad mensyaratkan ijtihad, di antara syarat ijtihad dia harus menghafal 1 juta hadis. Nah, sekarang belum tentu kita membaca aja belum tentu sampai 1 juta hadis. Tapi para ulama sudah memberikan keringanan bahwasanya syarat tadi adalah untuk kehati-hatian, bukan syarat mutlak. Tapi untuk kehati-hatian, karena yang terpenting bukan masalah hafalan, yang terpenting secara mutlak, tetapi dia tahu ayatul ahkam dengan tafsirnya, dan dia tahu ayat, yaitu apa, ahadisul ahkam dengan syarahnya dan seterusnya. Bukan masih cari-cari susah tak dapat. Menunjukkan dia punya hafalan, dasar-dasar hafalan. Makanya dijelaskan oleh Al-Qahtani di dalam Fahrusul Faharis bahwasanya dikatakan hafid itu adalah orang yang
Kalau zaman sekarang sudah cukup dia menghafal 5.000 hadis dan dia mulim, yaitu sangat memperhatikan masalah hadis. Itu dikatakan muhaddis dan hafid. Tidak seperti syarat yang berat di masa lampau. Memang sudah diperingat. Maka walaupun boleh, ijtihad sampai sekarang boleh dengan syarat yang ada, tetapi tak layak kita mengatakan kita sama dengan para salaf. Kualitinya sudah sangat lain. Tapi setiap zaman itu ada pahlawannya, walaupun tak perlu kita katakan sekarang tak seperti dulu. Ya memang tak mungkin seperti dulu. Dulu betul-betul segalanya masih asli makanannya. Sekarang Pepsi, hafalan kita kayak apa kalau macam Pepsi minumannya? Kemudian disebutkan di sini mimman akhadhan nasu biqaulihim, yang mana orang-orang mengambil pendapat mereka. Memang mereka adalah para a'immah matbu'in, para imam yang diikuti. Wa tamadhabu bimadzahibihim, dan bermadhab dengan madhab-madhab mereka. Tamadhaba artinya adalah yaitu takid, yaitu berkeyakinan. Jangan hanya membatasi 4 madhab. Sufyan Ats-Tsauri dulu punya pengikut, dikatakan punya madhab. Demikian pula Lais bin Sa'ad punya pengikut, dikatakan punya madhab. Walaupun mereka sendiri tidak mengatakan ini madhab saya membuat madhab sendiri. Tak. Bahkan Imam Syafi'i tak pernah menyatakan saya membuat madhab sendiri. Cuma orang-orang banyak yang mengikuti beliau karena kalam-kalamnya bagus dan seterusnya, tanpa mewajibkan untuk taklid. Walau ishtaghaltu binaqli qaulil muhaddisin, seandainya saya menyibukkan diri dengan menukilkan ucapan para muhaddisin, la balaghat asma'uhum ulufan katsirah, pastilah nama-nama mereka itu mencapai ribuan yang banyak. Makanya kitab beliau tidak menulis semua. Itu pun belum tentu dari kita sudah membaca semua. Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah punya Al-Lalikai, tercetak 4 jilid dengan sanad-sanadnya dan seterusnya. Beliau mengatakan itu belum semua. Nah, dari sini kita tahu pentingnya kita memiliki kitab yang lain juga untuk saling melengkapi. Fanaqaltu an haula'i asran ba'da asr. Saya menukilkan dari mereka dari zaman ke zaman, yaitu dari level ke level, level tabi'in, level atba, kemudian level generasi keempat seperti Al-Barbahari, level generasi yang kelima seperti zaman, kalau kelima itu zaman Ibnu Qudamah Al-Maqdasi dan Abdul Ghani Al-Maqdasi dan seterusnya. Itu istilah asar, yaitu zamannya. La yungkiru alaihimul mungkir, tidak ada orang yang mengingkari mereka. Ya, karena ini ijma di kalangan Ahlus Sunnah. Wa man ankara qaulahum istatabuh, orang yang mengingkari ucapan para ulama salaf tadi, mereka akan menuntut orang ini bertaubat. Au amaru biqatlih, atau memerintahkan agar dia dibunuh. Au nafyih, atau dia diusir. Au salbih, atau dia disalib. Seperti kata Abu Yusuf Al-Qadhi ketika diberitahu oleh Imam Syafi'i bahwasanya si fulan mengatakan Quran makhluk, maka beliau mengatakan, datangkan kepada saya 1 saksi lagi, saya akan hukum mati dia. Zaman dulu hebat, zaman sekarang hakim mungkin tak paham masalah-masalah seperti ini. Masa sudah sangat lain. Allahul musta'an. Qal wala khilafa bainal ummah anna awwala man qala al-Qur'anu makhluk al-Ja'd bin Dirham. Dan tidak ada perselisihan di kalangan umat ini bahwasanya yang pertama kali mengatakan Quran itu makhluk adalah Ja'd bin Dirham, summal Jaham ibnu Safwan. Ini yang dari kalangan umat ini, yang menisbatkan diri kepada umat ini tentunya. Ila akhiri. Baik. Selesai dari Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kalau dilihat dari mana dia dapat, apakah dari pemikiran sendiri? Tak, dia mengambil dari orang-orang kafir. Karena apa? Ja'd bin Dirham mengambilnya dari apa? Dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an mengambil dari Tolot ibnu Ukhti Labid. Tolot ibnu Ukhti Labid mengambil dari Labid ibnu Al-Aqsam al-Yahudi yang menyihir Nabi. Labid bin Aqsam itu mengambilnya dari orang Yahudi yang di Yaman. Jadi ternyata ajaran itu datang dari Yahudi. Na'udzubillah. Baik, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Asakir di dalam, ana dulu baca di mana, di dalam Tarikh Damaskus. Ilahuna wallahu a'lam. Kenapa? Dia orang menuduh sama wabi daripada Yahudi. Tapi apa, tak ada bukti sama sekali. Asal menuduh tiap orang boleh aja, sedang mulut bicara. Tapi untuk membuktikan tak mampu. Ditanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahun berapa pun belum tentu dia tahu.
tak mampu membesarkan atau pura-pura tidak tahu perbedaan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dengan apa itu? Dengan Abdul Wahab Rustum. Disamakan. Na'udzubillah. Tapi paling enggak Wahabi ingin ikut Quran wa Sunnah. Anda ikut apa? Malah ikut tarikat sendiri-sendiri. Tulisan di Sahih ini ada sampai sejuta.